Ya, masih dengan Melati Erzaldi, istri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan untuk segmen ini kita fokus bahas soal aktivitas dari Bu Melati sendiri di UMKM begitu ya. Kayaknya sangat concern ya terhadap UMKM ini begitu. Mungkin bisa diceritakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Bu Melati dalam membina UMKM di Bangka Belitung. Ya, jadi kalau tadi saya cerita, aktivitas saya ini sebenarnya dimulai dari tahun 2005 sebagai istri wakil bupati sampai dengan hari ini. Nah, kegiatan-kegiatan yang dimulai itu sebenarnya ketika saya bicara tentang UMKM waktu itu belum begitu populer bahasa UMKM, artinya belum begitu mendapatkan perhatian ya. Tapi ketika saya bicara dengan pelaku UMKM, bagaimana mereka mencoba untuk membuat satu pekerjaan buat dirinya sendiri ataupun menciptakan pekerjaan buat orang lain, saya pikir wah ini keren ini kalau kita dorong. Artinya orang-orang juga bisa menciptakan pekerjaan, nggak harus tergantung dari misalnya harus jadi PNS gitu ya. Nah, itu saya lakukan versinya saya. Waktu itu saya selalu membuka ruang kepada pelaku-pelaku UMKM untuk berdiskusi gitu. Berdiskusi, mereka datang silaturahim ke rumah gitu kan. Terus ngobrol, Bu, kami tuh masalahnya begini-begini loh, Bu. Oke, jadi curhatnya kita tampung, terus nanti saya ngobrolin lagi sama dinas. Dan itu sudah saya lakukan udah dari jauh-jauh hari. Dan sampai hari ini strategi seperti itu tetap saya lakukan karena saya pikir ketika pelaku UMKM datang curhat apa adanya, itulah yang sebenar-benarnya sejujur-jujurnya yang mereka rasakan sehari-hari. Yang terjadi di lapangan gitu. Nah, itu nanti saya inventarisir. Nah, kalau kesini-kesininya aja saya pikir karena waktunya saya udah agak kesulitan dan mungkin keterbatasan saya menjawab pertanyaan atau keluhan mereka. Situasi di mana kondisi UMKM ingin bersilaturahim, saya selalu melibatkan dinas gitu. Jadi yuk kita dengar sama-sama yuk curhatannya apa gitu. Yuk nanti bisa jawab nggak tuh dinas UMKM? Nah, jawab. Terus kamu ini Perindak bisa jawab nggak apa yang menjadi keluhan mereka di? Jadi orang dinasnya dihadirkan langsung. Iya, dihadirkan. Ya. Jadi biar mereka bisa langsung dengar. Benar. Gitu. Nah, biasanya curhatannya tentang apa tuh? Biasanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Bangka Belitung apa sih? Yang pasti pemasaran. Jadi pemasaran, Bu, kami ini udah bikin begini, tapi kami mau jual kemana ya? Itu satu. Kedua, pengenlah semangat kami ini, cuman terbentur modal. Jadi pemasaran, permodalan, itu diinventarisir semua tuh. Ternyata setelah dijawab nggak terlalu susah gitu loh. Artinya kenapa pemasarannya terkendala? Satu, mungkin karena tadi rasanya mungkin tidak terlalu enak. Saya selalu bilang, maaf ya Ibu ya, saya tuh kalau ngomong jujur loh. Artinya bukan karena saya ngomong begini. Jangan cobain dulu makanannya. Iya, benar. Dia selalu saya sama Pak Erzaldi itu selalu menjadi tester. Dan itu saya ngomong apa adanya gitu. Pak Erzaldi juga ngomong apa adanya. Ini untuk ngebangun gitu, biar mereka tumbuh gitu kan. Bukan menjatuhkan. Bukan menjatuhkan. Saya bilang ini justru tumbuh. Nanti apa yang perlu diperbaiki? Terus mungkin dilihat dari kemasannya. Apakah izin-izin sudah ada di dalam kemasan? Karena sekarang orang kalau beli sesuatu, terutama makanan, pasti dilihat dulu ada izinnya nggak nih. Jangan-jangan bikinannya asal-asalan atau jangan-jangan berbahan makanan yang membahayakan gitu kan. Hal yang gitu nanti kita langsung jadi seperti pendampingan gitu jadinya. Nah, setelah diperbaiki bersaing, nah kita langsung memfasilitasi, kita punya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Tadi konsultan tadi juga gratis. Kalau memang kurang puas dengan jawaban kami, bisa diarahkan ke sana. Terus produk-produknya bisa ditaruh di sana melalui kurasi yang sudah kami lakukan gitu. Jadi ke pemasaran. Terus permodalan ternyata banyak juga loh akses permodalan. Yang selama ini mungkin informasi itu mereka nggak dapat di lapangan. Nah, dengan ngobrol silaturahim, maka saya bilang ini the power of silaturahim nih Bu. Saya bilang gitu. Jadi dapat informasi, mereka bisa mengakses. Iya, mereka jadi tahu channel-channelnya mana nih yang bisa dituju begitu. Dan biasanya dibantu Mas sama dari dinas. Karena kalau saya lihat angkanya, ini sebetulnya dari 2017 sampai 2019 peningkatannya cukup ada ya, Bung ya. 150.870 di 2017, naik lagi 150.948 dan 2019 161.186. Artinya terus tumbuh gitu. Potensinya. Nah, potensinya UMKM di Bangka Belitung seperti apa sih?
Sampai saat ini memang masih didominasi oleh kuliner. Oke. Masih didominasi oleh kuliner, tapi potensi yang lain juga banyak. Artinya kita dorong nih, karena Bangka Belitung dengan kekayaan alam yang luar biasa, banyak endemik tanaman yang nggak ada di provinsi lain, tapi kita punya gitu. Nah itu harus di-create menjadi satu kerajinan. Jadi kulinernya kita dorong, kerajinannya juga kita dorong. Nah dengan harapan ini bisa semua naik kelas gitu. Jadi kalau tadi kuliner kan mungkin ada memang pendampingan khusus, begitu juga kerajinan. Tadi mungkin potensinya misalnya beberapa waktu yang lalu di masa pandemi ini justru Bangka Belitung mengekspor lidi nipah. Jadi nggak semua provinsi punya lidi nipah yang cukup besar gitu ya. Jadi kami mengekspor ke daerah saya lupa nih, lidi nipah itu, tapi kesininya kita berpikir lagi, oh jangan hanya lidi nipah nih, kita harus create sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga dari lidi nipah. Iya, jadi biar ada nilai tambahnya. Exactly. Oke, Gitu. jadi itu salah satu gitu ya. Tapi mungkin kalau mau digali bisa lebih banyak lagi begitu ya. Benar. Oke, kita masih ada beberapa segmen lagi. Kita masih berbincang soal UMKM juga di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk.